Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Shalom. Semoga selalu dalam keadaan berkat yang luar biasa dari Bapa kita di surga. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita merenungkan sejenak firman Tuhan dan tentunya berdoa pada Bapa kita di surga. Di saat teduh bersama saya Francisca Rati, dan tentunya saya sudah kedatangan tamu yang istimewa saat ini, Bapak Alex Nanlohi yang merupakan evangelis kita. Halo Pak Alex, Halo, shalom. apa kabar? Apa kabar juga? Ini senang Saya sekali ya baik bisa juga jumpa hari ini lagi ya. nih di saat teduh. Nah, Pak Alex, ini untuk tema hari ini Iya. mungkin agak berat nih. Karena kita mau bahas soal salib dan hukuman begitu ya. Iya, betul. Ini kita ambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Nah, Iya. sebenarnya apa sih yang mau dikatakan dari perikop ini nih? Nah, ini kadang-kadang orang suka mengatakan, wah ini salib yang harus saya pikul, ini salib yang harus saya tanggung. Benarkah memang itu salib? Nah, kita mau belajar melihat apa bedanya, atau siapa tahu itu hukuman gitu ya. Iya. Nah, itu yang kita sama-sama akan pelajari pada pagi hari ini. Oke, jadi gimana nih perbedaannya? Sebenarnya kita bisa mengatakan ini salib, tapi atau ini sebenarnya hukuman loh, bukan salib yang harus kita tanggung. Oh, oke. Nah, itu. Kita sama-sama akan melihat ya dari bagian firman Tuhan. Hari ini kita membuka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, Ya. ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, jika kita memperhatikan bagian ini, saya ingin menggarisbawahi ayat yang ke-19. Dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, ini yang dikatakan dengan salib. Jadi mungkin karena dia melakukan yang benar, dia melakukan yang adil, dia melakukan yang jujur, tetapi dunia tetap menolak atau bahkan menganiaya. Nah, ini bisa kita katakan sebagai salib. Jadi bukan kalau dia nyolong ayam, lalu kemudian digebukin massa, lalu kemudian kita mengatakan, wah itu salibnya, itu hukuman. Dan teladan yang diberikan adalah jelas, sebagaimana Kristus ketika dia mengalami apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dia tanggung. Dia dicaci maki, namun dia tidak membalas. Sehingga itulah teladan bagi kita. Dan secara khusus kalau kita perhatikan perikop ini, kaitannya dengan hamba-hamba di dalam ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Karena mungkin hamba-hamba ini termasuk orang-orang yang seringkali diperlakukan tidak benar, tidak adil. Tetapi Petrus mengingatkan bagaimana mereka harus meneladani Kristus. Memikul salib yang harus mereka tanggung. Jadi kalau dengan satu istilahnya, kalau ada hal yang benar yang kita lakukan lalu orang tidak suka kepada kita, atau mungkin orang mendiskreditkan kita, menyepelekan kita, atau bahkan
menganiaya kita, kita melihat itu sebagai salib yang Tuhan izinkan kita alami. Tapi ini bukan berarti kita cari-cari salib ya, gitu ya. Tetapi mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan karena Dia Allah yang adil dan pada waktunya Dia akan menyatakan keadilannya. Jadi kalau kita bicara soal salib dan hukuman itu memang ujung-ujungnya ada penderitaan di situ gitu ya. Cuman bedanya kalau salib kita menderita karena kebenaran begitu ya. Salib karena kebenaran, kalau hukuman ya karena kesalahan kita sendiri. Kita. Iya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang menjadi nilai-nilai kebenaran itu gitu? Kita bisa membedakannya bahwa ini yang benar loh, nilai-nilai kebenaran ini loh, berarti ini yang kita tanggung sebagai salib kita. Gitu. Ya tentunya Tuhan memberikan kepada kita pemahaman tentang kebenaran yang universal, tentang keadilan yang universal. Contohnya, kalau ada orang yang dipukuli sementara dia tidak salah, tentu itu adalah bagian yang kita pun akan merasa, wah nggak adil nih. Atau mungkin sederhananya begini ya, ada anak-anak yang suka cerita sama saya, aduh kak, di sekolahan nih waktu nggak mau nyontek, loh malah yang nggak nyontek ini yang dibully gitu ya. Wah lu sok suci lu gitu ya, kamu kok tidak nyontek. Justru apa yang dia tanggung, dibully atau mungkin dicemooh, itu bagian yang kita katakan sebagai salib karena dia mau melakukan yang benar. Nah ada satu ayat yang menarik nih yang saya ingin bahas juga, tapi mungkin setelah ini ya Pak Alex. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali saat teduh akan kembali, tetap jalani hari Anda setia di dalam kasih.